Joel Kids present. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kesukaanku memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik Joel Kids. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini Kak Klar mau ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol sama siapa, Kak? ya? Sama siapa ya? siapa? Oh ini dong sama Oke. kakak yang ada di sebelahnya Kak Klar nih. Betul banget, Kak Adik-adik Klar. Joel Kids tahu nggak namanya siapa? Ayo. Tahu dong pastinya. Pasti tahu ya? Pasti tahu dong. Pasti tahu. Halo Kak Samuel. Halo Kak Klar, halo adik-adik Joel Kids semuanya. Adik-adik pasti sudah tahu kan? Sudah Ini tahu nih dong. WL-nya Joel Kids nih. Alah enggak Kak, itu Oh, semua enggak ya? karena anugerah Tuhan Oh, Kak. keren banget ya. Adik-adik, Kak Klar mau tanya nih Kak Gimana Sam. Kak, gimana Kak? Nih, Kak Sam kan dulu kan belajar dari WL nih. Iya. Terus habis gitu, sekarang kok Kak Sam tuh, Kak Klar lihat tuh pede banget gitu loh jadi WL-nya, jadi worship leader-nya itu loh Kak Sam. Ceritanya gimana sih? Adik-adik Joel Kids kan mau denger Ceritanya juga. gini Kak. Gimana? Awalnya saya cuma kok coba-coba. Tapi kok lama-lama juga jadi ketagihan. Bukan Kak Klar, bercanda. Oh iya, tapi beneran ketagihan dong? Beneran ketagihan dong. Beneran kan? Soalnya kalau Kenapa Kak tuh, Kak Samuel Sam? nyanyi lagu rohani, hatinya Kak Samuel tuh jadi nyaman, jadi adem dan sukacita Kak Klar. Gitu ya? Betul banget Kak Klar. Adik-adik Joel Kids percaya? Percaya Kalau dong. penyembahan dan pujian kita itu punya kuasa? Punya kuasa. Percaya banget dong Kak Klar. Nah, gitu. Nah, tapi nih adik-adik Tapi Joel apa, Kids. tapi apa Kak Klar? Kak Sam, Kak Klar tuh pernah denger katanya sebelum jadi WL ini Kak Sam itu punya cerita sedih ya sebelum jadi WL gitu. Betul banget Kak Klar. Gimana sih Kak Sam ceritanya, adik-adik Joel Kids juga mau dengerin kan? Mau dengerin kan? Oke, jadi ceritanya gini. Awal-awal sebelum Kak Samuel mau jadi WL, Kak Samuel belajar nyanyi lagu rohani adik-adik. Waktu itu teman-teman Kak Samuel pada tanya, kenapa sih kamu nyanyi lagu rohani? Kan banyak lagu kekinian yang lebih keren. Iya sih, Tapi ya, Kak bener Samuel juga. jawab, aku mau tetap nyanyi lagu rohani karena saat Kak Samuel nyanyi lagu rohani, suasana hati Kak Samuel jadi nyaman, jadi sukacita Kak Klar. Oh. Dan karena Tuhan, jadi kita ada di dalam hadiratnya Tuhan Kak Klar. Bener juga ya adik-adik ya. Betul nih, coba nih lihat nih. Wah. Siapa ya ini fotonya siapa ya? Wah, keren banget. Wow, ini waktu kemarin KKR ya? Betul banget Kak Klar. Kak Sam juga pernah ikut drama loh adik-adik. Betul banget Kak Klar. Keren banget ya adik-adik ya Kak Samnya ya. Kak Klar, Hah, ingat gimana? tapi semuanya yang kita lakukan itu hanya kehendak Tuhan, hanya anugerah dari Tuhan Kak Wah, Klar. bener banget adik-adik. Betul Kalau banget. gitu Kak Kalau Sam, gitu, kita aja adik-adik yuk. Untuk sembah dan puji Tuhan ya Kak. Bener banget. Oke. Oke adik-adik, kita siap ya? Siap dong. Kak Sam juga siap? Siap Kak Klar. Oke. Oke. Yuk adik-adik Joel Kids, Kak Sam, kita ajak adik-adik Joel Kids untuk menyembah Tuhan ya. Oke Kak. Adik-adik kita belajar ya nyembah Tuhan benar-benar dari hati kita. Benar-benar katakan yang terbaik buat Tuhan. Katakan semuanya dari mulut adik-adik semua.
Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Aku mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah. Sama-sama kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tinggikan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku tinggikan dan ku agungkan nama-Mu. Kita sembah adik-adik. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Adik-adik, kita mau datang sekali lagi sama Tuhan. Ku datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan yang suci, yang kudus. Dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku mau menyembah. Tinggikan nama-Mu. Semuanya kita mau angkat tangan buat Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati. Ku tinggikan dan ku agungkan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Kita muliakan nama Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Kita sembah sama-sama, kita sembah Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan lewat penyembahan kami. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian hari ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, yang mengizinkan kami, masih boleh mengikuti kebaktian online hari ini. Tuhan, Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing. Dampingi kami Tuhan, dari awal sampai nanti akhir. Sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Haleluya. semuanya. Amin. Kak Sam, Gimana Kak Klar? kita aja adik-adik Joel Kids bareng papa, mamanya, kakak, adiknya. Oke. Semuanya untuk memuji Tuhan ya. Oke Kak Klar. Oke. Yang tinggal sama papa, mama, sama kakek nanya, kita nyanyi sama-sama ya, oke? Oke. Kita puji Tuhan sama-sama. Kita siap. Kan papa, mama, memuji Tuhan. Katakan kakak. Mana adiknya? Adik menyembah Tuhan, aku pun mau seperti mereka. Kakek, nenek memuji Tuhan, paman, tante menyembah Tuhan, aku pun mau memuji dan menyembah siapa? Tuhan Yesus. Seru banget ya Kak Klar ya. La 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 la. Mana suaranya adik-adik Joel Kids? La 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 la. Kita siap ya? Sama-sama. Ajak papa-mamanya lagi ya Oke Kak Kak Sam ya. Klar. Katakan papa, mama, memuji Tuhan. Siapa? Kakak, adik menyembah Tuhan, aku pun mau seperti mereka. Jadi kakek-kakek. Kakek, Ya, sekarang neneknya. nenek memuji Tuhan. Jadi omnya mana? paman, Tantenya. tante Wah. menyembah Tuhan, aku pun mau memuji dan menyembah siapa? Tuhan Yesus. Seru banget Kak Klar. Jangan lupa ya, di rumah diajak goyang ya papa-mamanya ya. Oke. Oma-opanya, kakak neneknya juga boleh diajak goyang. Betul banget Kak Klar. Siap semuanya. Sama-sama katakan haleluya, ku puji Tuhan. Haleluya, ku sembah Tuhan. Mari semua memuji dan menyembah. Semuanya Katakan, haleluya. Haleluya, ku puji Tuhan. Haleluya, ku sembah Tuhan. Mari Mana-mana ada Joel Kids? semua memuji dan menyembah siapa? Tuhan Yesus. Oke. Mari semua memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Mari semua memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Semuanya katakan la 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 ya. Oke. La 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 la. Semuanya la la la. Yeay. Shalom adik-adik. Nah, lihat nih hari ini Prayerman lagi main apa nih adik-adik?
Nah betul adik-adik, hari ini Fireman lagi main bola basket. Adik-adik, kalau misalnya kalian tahu di permainan bola basket, mereka itu 5 lawan 5 dan mereka itu harus mencetak poin sebanyak-banyaknya untuk memenangkan sebuah pertandingan. Dan seorang pemain, mereka itu pasti ada musuhnya adik-adik. Mereka ada lawannya yang akan menggagalkan setiap serangan-serangan kita untuk kita itu tidak bisa memasukkan bolanya itu dan menjadi gol. Nah adik-adik, sama seperti hidup kita ini adik-adik. Hidup kita itu adalah pertandingan kehidupan. Yang dimana banyak sekali rintangan demi rintangan atau musuh demi musuh yang akan selalu menggagalkan kita untuk mencapai gol kita atau tujuan kita. Nah oleh demi itu kita harus lawan adik-adik. Kita harus bekerja keras, kita harus memberikan yang terbaik untuk setiap hidup kita didapati memenangkan pertandingan. Yuk sehari ini Fireman aja untuk sekali lagi kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Hari ini apapun setiap rintangan hidup kita, setiap apapun yang ingin menggagalkan hidup kita untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita mau lawan adik-adik, kita mau lawan setiap kemalasan kita. Setiap hal-hal yang membuat kita mulai bosan, hari ini kita harus lawan adik-adik. Kita harus didapati untuk memenangkan pertandingan kita. Nah adik-adik, hari ini Fireman mau ajak sekali lagi kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita mau berdoa untuk setiap pulau-pulau di Indonesia. Hari ini kita percaya biarkan Indonesia dipegang oleh Tuhan Yesus. Mari kita percaya ada Sang Pencipta setiap hidup kita yang akan memegang bangsa Indonesia. Bila Indonesia dipegang oleh Tuhan Yesus, kita tidak usah takut apapun. Setiap apapun mara bahaya yang hari-hari ini diberitakan. Kita percaya biar rencana Tuhan yang terjadi atas setiap hidup kita. Mari sembah adik-adik. Rencanamu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu. Ini setiap hidup kami Tuhan. Hari ini sekali lagi kami datang di hadapan-Mu dan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau ucapkan berkat untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Engkau yang pegang alih Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan Indonesia ini Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarkan setiap hidup kami, setiap pemimpin-pemimpin di atas setiap hidup kami itu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab hari ini kami mengerti Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau yang berjalan bersama dengan hidup kami ini Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, suatu lawatan yang terbesar, sesuatu yang lebih dahsyat akan terjadi dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan doa-doa kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Biarkan hari ini juga kami percaya Tuhan, setiap apapun masalah yang hari ini anak-anak-Mu alami Tuhan, kami percaya Tuhan, biarkan tidak ada setiap hidup mereka yang mulai menjauh daripada Engkau Tuhan. Tapi biarkan setiap masalah-masalah yang datang, biarkan hari ini Tuhan Kau tunjukkan pribadi-Mu dalam setiap hidup mereka. Hari ini kami percaya Tuhan, biarkan setiap hidup mereka yang mulai kehilangan pengharapan, Kau berikan pengharapan di dalam Engkau yang sungguh nyata Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, yang mulai lemah, setiap yang mulai lesu, hari ini Kau berikan kekuatan yang di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan di dalam Engkau Tuhan sanggup membuat hidup kami untuk setia sampai garis akhir Tuhan. Dan juga hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap pulau-pulau di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan pulau-pulau yang di Indonesia ini Tuhan tepat seperti yang Kau mau Tuhan, berjalan bersama dengan Kau mau Tuhan. Hari ini kami ucapkan berkat kami, biarkan ada pemulihan, ada berkat-Mu Tuhan yang turun atas setiap pulau-pulau di Indonesia Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk Pulau Jawa, biarkan hari ini Tuhan, biarkan ada orang-orang yang mulai berbalik di hadapan-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, biarkan Pulau Jawa ini Tuhan menjadi kesukaan-Mu senantiasa Tuhan. Biarkan Pulau Jawa selalu menyenangkan Engkau senantiasa Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, Pulau Kalimantan ini Tuhan, kami percaya Tuhan, biarkan semua yang terbaik, biarkan setiap firman-firman-Mu Tuhan, setiap berkat-berkat-Mu terjadi atas Pulau Kalimantan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Sulawesi Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan ada orang-orang yang mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan atas Pulau Sulawesi Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Sumatera Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan Pulau Sumatera ini Tuhan tepat seperti yang Kau mau Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, biarkan berkat yang terbaik, ada efes damin dan perjanjian-Mu itu yang turun atas Pulau Sumatera Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk Pulau Papua Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan Papua ini adalah penghasil untuk bangsa Indonesia. Banyak kekayaan-kekayaan untuk memberkati banyak orang-orang Tuhan. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang berkata untuk setiap hidup kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan Papua ini Tuhan berjalan seperti yang Kau mau Tuhan. Rencana-Mu yang jadi Tuhan. Tidak ada semua pihak-pihak yang lain yang ingin menggagalkan rencana-Mu Tuhan. Juga kami bawa untuk Nusa Tenggara, juga kami bawa untuk Lombok, untuk Sumba, Bintan, Flores, Nias, dan Bangka Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan kami bawa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mintakan Tuhan anugerah-Mu itu yang turun dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap pulau demi pulau, biarkan hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, biarkan belas kasihan-Mu itu yang turun untuk setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua rencana-rencana si jahat, semua yang ingin terjadi atas bangsa Indonesia, semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan rencana-Mu Tuhan yang terjadi dan termateraikan Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan, biarkan nama Tuhan, Tuhan kami, Tuhan Yesus, itu yang ditinggikan atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan banyak orang Tuhan yang akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan, amin. Gimana nih? Aku dapat tugas untuk menciptakan lagu. Mana bisa aku? Aku tidak punya skills itu. Halo Ivan, kenapa kamu sepertinya bingung? Iya Benny, aku dapat tugas menciptakan lagu. Kamu mau bantuin? Boleh, aku bantuin ya kamu. Ivan, aku bosan, capek Dari tadi bantuin kamu, tapi nggak pernah berhasil. Kamu aja yang kerjain Toh ini juga tugasmu kok, bukan tugasku. Benny, gimana sih? Katanya mau bantuin. Benny. Wait, sepertinya aku mendengar suara alat musik lagi. Sepertinya kali ini seperti suara tamborin. Bosan dari kemarin selalu kamu yang mendengarnya. Halo kamu. Benny, iya, aku terus mendengarnya. Udah, aku mau pergi main saja. Daripada sama kamu gajah gini, ada denger-dengeran suara musik dah. Dadah. Aku mau ikutin suara tamborinnya aja. Aku pasti bertemu dengannya. Nah, ketemu juga akhirnya. Halo Ivan, perkenalkan namaku adalah Sogu. Bagaimana kau bisa menemukan aku? Kamu pasti memiliki hati yang tulus, karena hanya anak-anak yang tulus yang bisa menemukan kami. Sekarang kamu pasti lagi dalam kesulitan ya? Halo Shogu, kok kamu bisa tahu kalau aku sedang mengalami kesulitan? Iya, karena sudah tugas kami untuk membantumu Ivan. Ada yang bisa aku bantu? Iya Shogu, aku mendapatkan tugas untuk menciptakan lagu. Aku kan belum pernah menciptakan lagu.
Rasanya aku tidak akan pernah bisa. Ivan, jangan menyerah dulu dong. Mana lirik yang kamu sudah buat? Coba kita perbaiki dan kita nyanyikan sama-sama ya. Yang penting hatimu tulus, tetap ingin memuji dan menyembah God. Pasti kamu bisa. Siap, Shogu. 1 hour later. Coba kita nyanyikan sama-sama ya Ivan. Ayo. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, kelembutan, penguasaan diri. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Asik, akhirnya aku berhasil menciptakan lagu. Aku menang, aku menang, aku menang, yes! Ivan, God tidak pernah salah memilih orang. Ketika God memilih, pasti God juga yang akan memberikan kemampuan. Selama hatimu tulus dalam memuji dan menyembah God. Dan kalau God bersama kita, pasti kita menang. Terima kasih ya Shogu. Aku belajar dan kita memuji dan menyembah God. God bisa memberikan kita kemenangan. Adik-adik Joel Kids, Kak Sam, Oke Kak, mau gimana Kak? selalu dekat dengan Tuhan? Pasti dong. Kalau mau semuanya kita mau nyanyikan lagu ini Oke, ya. kita puji Tuhan sama-sama ya. Betul Kak Sam. Kita mau dengar Kak Klar dulu. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh, Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Yesus,
Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidupku untuk menjadi alat-Mu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kita nyanyi dari awal, katakan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita ulangi dari awal, katakan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama kita katakan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Hidupku hanya bagimu. Hanya untukmu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku serahkan hidup kami Tuhan. Ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Hidupku hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Hidupku hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, hidupku hanya bagimu. Hidupku hanya bagimu. Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, ikuti doa Kak Samuel. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Biar benih firman-Mu Biar benih firman-Mu tertanam tertanam di hati kami. di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kak Klar, Kenapa, Kak ternyata adik-adik Joel Kids lebih semangat dan lebih keren daripada kita berdua ya Kak. Pasti dong. Keren pasti banget pasti. semuanya. Coba Kak Klar mau tes dulu mana suaranya Joel Kids. Yes, I am. Tuh kan Keren keren semuanya. kan? Keren, Kak. Keren. Kalau gitu adik-adik Joel Kids, kita mau belajar firman lagi ya. Oke. Kita mau belajar tentang penyembahan dan pujian lagi Kak Sam. Oke Kak Klar. Oke, adik-adik Joel Kids, kita mau siap-siap untuk menyembah Tuhan ya. Siap Kak Klar. Siap ya? Oke. Oke. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua?
Sehat? Siapa yang hari ini sehat? Semua sehat ya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Kak Yanti percaya adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, kalian bersuka cita. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita tadi sudah lihat dramanya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Siap buat belajar firman Tuhan? Siap ya? Yuk yang siap duduk yang manis. Sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan catatannya, dengarkan baik-baik. Ingat, nggak boleh sambil main ya, atau nggak boleh sambil makan ya. Kita mau belajar firman sama-sama. Oke, hari-hari ini kita masih terus belajar tentang apa fungsi dari memuji dan menyembah Tuhan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah dengar firman bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan ada sukacita yang keluar dari hidup kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Siap mau belajar? Siapa? Mau tetap belajar ya? Hari ini kita akan lanjutkan lagi bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan, mendatangkan apa? Ternyata mendatangkan sebuah kemenangan. Sebentar, kok bisa ya? Bagaimana caranya kita memuji dan menyembah Tuhan membuat kita menang? Nggak bisa Kak. Kalau ada teman yang nakal dengan kita, wah ya harus dilawan. Nggak bisa toh dengan kita menyanyi, temennya kita kalah. Harusnya dilawan Kak. Kalau ada teman yang lagi marah-marah dengan kita harus ngapain? Ya kita marah balik Kak. Lebih keras lagi, biar dia kalah. Itu yang dunia ajarkan buat kita. Kita harus balas kejahatan dengan kejahatan. Iya kan? Tapi Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Yuk kita balas semua musuh, semua kekalahan yang ada yang diberikan dalam hidup kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Kak Yanti berikan judul dari firman hari ini adalah nyanyian kemenangan. Penasaran nggak? Kita mau belajar sama-sama. Ada sebuah nyanyian kemenangan yang saat kita nyanyikan membawa kemenangan dalam hidup kita. Sebentar, kalau Kak Yanti cuma ngomong, kira-kira ada buktinya enggak di Alkitab? Ada ceritanya enggak di Alkitab? Masa iya sih Kak, masa dengan kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa menang? Yuk kita belajar sama-sama ya. Siapkan Alkitabnya. Kita buka dengan cepat di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Wah, ayatnya panjang sekali adik-adik. Kak Yanti tidak akan baca semuanya ya. Kalau Kak Yanti baca semuanya nanti waktunya habis hanya untuk baca ini. Nanti selesai ibadah online kalian baca lagi biar kalian benar-benar ngerti benar enggak ya ceritanya tadi ya, dibaca lagi nanti ya. Yuk Kak Yanti akan cerita apa yang terjadi, apa peristiwa yang terjadi di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Suatu kali ada seorang raja yang bernama Raja siapa ini? Yosafat. Siapa dia? Dia adalah Raja Yehuda. Wah, keren ya. Dia seorang Raja Yehuda. Nah, suatu hari ada 2 bangsa yang datang menyerang kerajaan Yehuda. Mereka adalah kerajaan dari Moab dan Amon. Wah, tentaranya begitu banyak, pasukannya keren-keren. Mereka datang menyerang Yehuda. Apa yang terjadi dengan Yosafat adik-adik? Dia sangat ketakutan. Wah, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Kalau aku harus menyerang balik, aku tidak mungkin menang. Pasukanku sedikit Tuhan, ini harus bagaimana? Yosafat dan seluruh rakyat Alkitab berkata mereka sangat ketakutan. Saat mereka ketakutan, ada seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Nabinya bernama Yahasiel. Nabi ini kemudian berkata di ayat 15 ya, kalian bisa baca bahwa Allah berperang buat kita. Bukan kita yang berperang melawan Moab dan Amon, tetapi kita akan lihat bahwa Allah akan berperang buat kita. Mereka masih bingung, gimana ya caranya? Gimana caranya Tuhan berperang buat kita? Apakah Tuhan turun dengan malaikatnya menyerang mereka? Mereka tidak ngerti, tapi mereka cuma percaya, amin, Tuhan berperang gantikan kita. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan apa? Lihat, besok kamu akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Mereka terima janji lagi. Mereka juga tidak ngerti ini caranya gimana Tuhan memberikan kemenangan. Mereka cuma percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-21.
Adik-adik bisa baca ya di ayat yang ke-21. Apa yang dilakukan mereka? Yosafat menempatkan semua pemuji dan penyembah Tuhan di depan orang-orang yang memegang senjata. Ketika Kak Yanti baca ini, Kak Yanti bingung. Loh ini kan mau perang Tuhan, bukan mau konser. Betul ya adik-adik ya? Kalau perang, harusnya yang di depan siapa? Orang-orang yang keren, yang memegang senjata, yang bisa memanah dengan tepat, yang bisa pegang tombak dengan tepat. Karena lagi perang. Tetapi kenapa Tuhan memerintahkan Yosafat mengatur pemuji dan penyembah Tuhan, mereka ada di depan orang yang memegang senjata. Dan dikatakan apa? Di ayat 22, Tuhan menghadang mereka. Mereka bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Mereka memuji Tuhan dengan segenap kekuatan. Dan di ayat 22 dikatakan apa? Tuhan menghadang Bani Moab dan Amon. Tuhan benar-benar yang berperang ganti mereka. Mereka menyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan dikatakan apa? Mereka kalah. Akhirnya kerajaan Yehuda menang. Mereka datang ke perkemahan mereka dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjarah. Mereka menjarah dan mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Keren sekali ya. Hanya saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka tidak main tombak, mereka tidak main pedang, mereka tidak main panah. Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Ayatnya ternyata ada. Ceritanya ternyata ada bahwa pujian dan penyembahan kita itu membuat kita menang atas musuh-musuh kita. Nah, sekarang kita akan lanjutkan belajar. Adik-adik sudah percaya ya? Amin ya. Pujian penyembahan kita membuat kita menang. Nah, sekarang pertanyaannya, pujian dan penyembahan yang seperti apa yang membuat kita menang? Penasaran ya? Pujian dan penyembahan yang seperti apa yang membuat kita menang? Siapa di sini suka nyanyi? Semua suka nyanyi kan? Semua suka memuji Tuhan. Tapi kita akan belajar memuji dan menyembah Tuhan yang seperti apa yang membuat kita menang. Amin. Tetap duduk yang manis ya. Catatannya tetap disiapkan. Kita akan lanjutkan poin berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Poin yang pertama. Pujian dan penyembahan seperti apa yang membuat kita menang atas setiap musuh-musuh kita. Kita tetap belajar lagi dari kisah Raja Yosafat tadi ya, di 2 Tawarik 20. Tapi kita akan lihat di ayat yang ke-19. Nah, ada kan ayatnya? Dikatakan apa? Mereka bersorak-sorai, menyanyi dengan segenap kekuatan, dengan suara yang nyaring. Suara yang nyaring itu bukan suara yang lemah, bukan suara yang apa adanya, tapi dia menyanyi dengan segenap kekuatan. Bukan asal-asalan. Poin yang pertama, hari-hari ini ketika kalian memuji dan menyembah Tuhan, sudahkah memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kalian? Saat kalian ibadah online begini, atau kalian ibadah offline di gereja kalian, ketika kakak mengajak kalian, ayo kita nyembah Tuhan. Apakah kita cuma nyanyi sekedar nyanyi? Apakah kita nyanyi sekedar, ya udah yang penting aku nyanyi. Oh, lagian mulutku ditutup masker kak. Aku gak bisa nyanyi keras. Oh, itu bukan masalah adik-adik. Kita nyanyi cuman, ku mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hatimu. Apa hanya begitu kita nyanyi? Atau apa benar-benar kita berkata, ku mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hatimu. Ketika kita dengan segenap kekuatan menyanyikan lagu itu, setan yang di sekitar kita berkata, ternyata ada anak yang mau hidup dengan segenap kekuatan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Wah, aku tidak akan bakalan bisa nih ganggu anak ini. Karena dia sudah dengan segenap hati nyanyi, ku mau hidup seturut firman-Mu. Otomatis kalau ada temennya yang ngajak bercanda ketika nyembah Tuhan, dia tidak akan bercanda. Dia sungguh-sungguh, ku mau selalu dekat di hatimu. Tapi buat adik-adik, buat kalian yang menyanyi cuma sekedar asal-asalan, ya udah aku nyanyilah biar kakaknya seneng.
setan yang di sekeliling kalian, musuh di sekeliling kalian berkata, bisa ini, bisa dikerjain ini, ayo gangguin temennya, gak usah nyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah hidup kalian mengalami kemenangan? Enggak. Tapi penyembahan, pujian yang dinyanyikan dengan nyaring, Alkitab berkata dengan nyaring, dengan segenap kekuatan, itu yang akan membuat kalian menang. Yuk hari ini buat adik-adik yang masih asal-asalan saat menyembah Tuhan, bertobat yuk. Berikan yang terbaik, nyanyi keluar dari hati. Apapun yang sedang kalian hadapi sekarang, loh tapi aku sedang susah kak. Loh itu musuh dalam hidup kalian. Bisa enggak ketika kalian susah, kalian bisa bernyanyi, aku mau bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Maka kesedihan dalam hidup kalian akan dikalahkan. Karena apa? Kalian menyanyi, menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan. Amin. Apa tadi poin yang pertama? Pujian dan penyembahan seperti apa yang membuat kita menang mengatasi musuh-musuh kita? Menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Yuk kita akan lanjutkan belajar yang kedua. Siap semuanya? Siap ya? Kita akan lanjutkan lagi. Pujian dan penyembahan seperti apa yang bisa menghancurkan musuh kita, yang membawa kepada kemenangan. Kita akan baca sama-sama sebuah cerita di kitab Yosua. Wah, Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Kak, ini ayatnya juga panjang. Iya, Kak Yanti tidak mau bacakan semua 27 ayat di sini. Tapi nanti selesai kalian ibadah online, baca lagi di rumah. Benar enggak ini ceritanya? Supaya kalian lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada cerita apa di kitab Yosua pasal 6? Ayo, bisa jawab enggak? Apa? Betul, ada cerita tentang tembok Yeriko. Wah, tembok Yeriko itu bukan tembok yang kecil adik-adik. Tapi temboknya gede. Dan hari itu bangsa Israel menghadapi tembok yang begitu besar. Mereka harus bisa masuk ke kota itu, mengalahkan kota itu. Dipikir-pikir gimana ya caranya ya, ini temboknya gede banget. Kalau misalnya ya pakai palu gitu, tok tok tok, mau berapa tahun coba temboknya nggak bakalan hancur. Hal yang luar biasa. Apa yang harus mereka lakukan? Sebuah yang Tuhan suruh, sesuatu yang tidak masuk di akal. Tuhan cuma ngomong apa? Kalian, bangsa Israel, harus mengelilingi tembok Yeriko. 1 hari, berapa kali? 1 kali. Selama 6 hari. Oke, jalan ya, muter. Oke, siap, bisa. Nanti di hari ke-7, kalian harus mutar tembok Yeriko berapa kali? 7 kali. Waduh, mereka pikir agak capek juga. Tapi gak apa-apa wes. Kalau dengan itu bisa membuat Yerikonya kalah, kita lakukan. Tapi dikatakan di ayat 10. Saat mengelilingi tembok Yeriko, jangan bersorak. Oke, jangan bersorak. Yang kedua, jangan ngomong sepatah kata pun. Waduh, Kak Yanti ketika baca ayat ini, Kak Yanti cuma ngomong gini, Tuhan ini susah. Kak Yanti mau tanya dulu, siapa yang pernah ikut jalan santai? Biasa kalau mau 17 Agustus, banyak ya di kampung-kampung gitu jalan santai. Siapa pernah ikut? Pernah ya? Nah, ketika jalan santai, bisa enggak kalian jalan sambil diem? Enggak ngomong apa-apa, bisa enggak? Enggak bisa adik-adik. Pasti, ya ampun ini jalan kok lama ya, aku capek nih, kakiku pegel. Atau mungkin, aku kok lapar ya, sudah lapar ya. Atau mungkin, aku haus. Pasti ada obrolan. Tapi satu perintah yang Tuhan kasih adalah, kamu muter, tidak boleh bersorak, tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Shh, diam. Mereka bawa senjata lengkap, pasukan sangkakala mereka bawa sangkakalanya, mereka jalan muter, tapi diem. Apa yang mau kita belajar di sini? Pujian dan penyembahan seperti apa yang membawa kepada kemenangan? Adalah pujian dan penyembahan yang diberikan dengan
ketaatan. Susah adik-adik. Taat harus diem. Kalian bisa bayangkan bagaimana mereka menahan mulut ini untuk diam dan tidak ngomong. Dan itu yang mereka lakukan. Di hari yang ke-7, mereka putar itu 7 kali. Kak Yanti yakin itu capeknya minta ampun. Mereka pun tidak boleh ngeluh, aduh capek ya, aduh kakiku pegel ya, aduh lapar. Mereka pun tidak boleh ngomong begitu. Dan ketika mereka berkeliling di putaran yang ke-7, Tuhan ngomong apa? Bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Seperti ayat yang di cerita Yosafat tadi. Mereka harus berseru dengan suara yang nyaring, dengan segenap kekuatan. Mungkin mereka sudah lapar, mereka sudah haus, tapi mereka harus bersorak-sorai dengan segenap kekuatan. Mereka taat. Dan yang terjadi apa? Tembok Yeriko runtuh. Musuh mereka runtuh dan mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Siapa yang di sini mau terima kemenangan yang luar biasa? Coba angkat tangannya, katakan amin. Kita mau terima kemenangan yang dari Tuhan. Dengan apa? Gampang, cuma dengan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ada 2 hal yang hari ini kita belajar. Memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan. Yang kedua adalah ayo memuji dan menyembah Tuhan dengan taat. Caranya gimana Kak? Belajar tanya Tuhan saat kalian berdoa sendiri. Tuhan aku mau nyanyi lagu apa ya? Belajar nurut. Tuhan aku harus menyembah seperti apa? Tuhan gerakkan ayo berlutut. Belajar nurut ayo berlutut. Ayo angkat tangan. Belajar taat. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kakak sekolah minggu bilang, ayo adik-adik angkat 2 tangan. Anda mau? Kan yang nyuruh kakak bukan Tuhan. Jangan salah. Kakak sekolah minggu juga wakil Tuhan di dunia, sama seperti guru sekolah kalian, sama seperti mama papa kalian. Ketika mereka mengajak, ayo adik-adik kita angkat tangan, angkat 2 tangan dengan sungguh-sungguh, taat. Dan Kak Yanti percaya, musuh-musuh dalam hidup kalian akan dikalahkan. Kemenangan yang luar biasa akan kalian dapatkan. Amin. Kalian akan terima kemenangan demi kemenangan. Hari-hari ini musuh apa yang kalian sedang hadapi? Kesedihan? Lawan, yuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersuka, apalagi? Sakit penyakit, lawan, ayo nyanyi semangat, memuji dan menyembah Tuhan. Kak Yanti percaya kalian akan dapatkan kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Sebentar kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berkata Tuhan, Dia tidak pernah gagal menjadikan kita jadi pemenang. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati semua janji-janjinya buat hidup kita. Oke, kita akan sembah Tuhan sekali lagi. Kita akan berdoa. Kalian boleh tutup Alkitabnya. Kalian ambil sikap yang terbaik, duduk yang manis. Oke adik-adik, sebentar kita akan berdoa. Ya, kita akan sembah Tuhan sekali lagi. Nanti akan ingatkan kalian sebuah ayat di Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Di situ diletakkan sebuah kekuatan. Untuk apa? Membungkamkan musuh dan pendendam. Maka tidak heran ketika tadi Kak Yanti sampaikan ke kalian bahwa pujian dan penyembahan kita itu membawa kemenangan. Menaklukkan semua musuh-musuh kita karena kita punya mulut. Mulut yang akan kita pakai untuk nyanyi dengan suara yang nyaring, dengan segenap kekuatan. Dan mulut yang kita pakai untuk bernyanyi dengan taat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau hari ini. Kalian yang mau berlutut boleh berlutut. Kalian yang mau berdiri boleh berdiri. Angkat tangan sembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Tidak ada dari antara kita yang kalah adik-adik. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Yuk semua boleh angkat tangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Katakan lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
lagu ini, kita punya Tuhan yang terus buat kita lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang terus menepati janji-janjinya dalam hidup setiap kita. Kita punya Tuhan yang baik. Cuman satu yang kita lakukan, yuk sembah Dia, puji Dia. Kita berikan penyembahan kita kepadanya, penyembahan yang keluar dari hati, penyembahan yang kita berikan dengan segenap kekuatan kita. Nanti berdoa mulai hari ini tidak ada lagi anak-anak Joel Kids saat nyembah Tuhan kalian main-main. Kalian menganggap ini sekedar nyanyi biasa, tanpa kalian tahu ada kekuatan yang ajaib saat kalian nyembah Tuhan. Ada kekuatan untuk membuat kalian menang saat kalian menyembah Tuhan. Sekali lagi katakan lagu ini keluar dari hati. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini Tuhan, kami mau pakai mulut kami, lidah bibir kami, untuk kami terus menyembah-Mu. Kami terus memuji Engkau Tuhan, karena kami tahu ada kemenangan yang besar yang bisa kami terima saat kami menyembah Engkau. Ada kekuatan yang besar dalam hidup kami saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dan biar kami lakukan semua itu dengan segenap hati kami. Kami lakukan dengan penuh ketaatan Tuhan. Karena kami tahu kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan setiap musuh-musuh yang ada di depan kami. Kami tahu Tuhan, kami bisa kalahkan itu semua karena Engkau Tuhan yang ada di dalam kami. Kami terus mau pakai hidup kami, pakai mulut kami, untuk kami terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terus Tuhan tolong kami Tuhan, tolong kami, terus ingatkan kami, ada kekuatan yang besar di mulut kami, ada kekuatan yang ajaib di mulut kami untuk membungkam setiap lawan-lawan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Joel Kids, berikan mereka hati yang mau menyembah-Mu Tuhan, hati yang mau menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap ketaatan mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu, terus Engkau bicara dalam hidup kami, biar terus kami lakukan, dan firman-Mu akan terus berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Jangan dimatikan dulu ya, setelah ini kita masih akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita akan jadi anak yang terus berdiri buat bangsa dan negara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur ada kamu terang, ruangannya jadi terang, dan aku bisa menyapu dengan bersih. Mopi, kita sapa sahabat Joel Kids dulu. Shalom sahabat Joel Kids. Shalom sahabat Joel Kids. Mopi, firman Tuhan itu seperti sapu. Sapu? Kok bisa? Iya, karena firman Tuhan itu membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih dan Tuhan disenangkan, pasti kita mendapat kemenangan. Betul kan Mopi? Iya, betul kamu terang. Memangnya ada ayatnya kalau Tuhan yang memberikan kemenangan? Tentu ada toh. Kalau ada terang, pasti tidak ada kegelapan. Kita cari ayatnya ya. Alkitab. Sahabat Joel Kids, kita sama-sama baca ayatnya ya.
Ulangan 20 ayat 4 bunyinya, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan padamu. Sahabat Joel Kids, kita ulangi satu kali lagi ya. Ulangan 20 ayat 4 bunyinya, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan padamu. Mopi, kamu sudah menjadi pemenang loh. Tadi ketika dalam kegelapan, pasti kamu tidak bisa membersihkan dengan baik. Ketika aku datang dan ruangannya terang dan kamu berhasil. Yes, I'm a winner bersama Tuhan. Oke adik-adik Joel Kids semua, siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Wah, pasti semua diberkati Tuhan ya. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan Kak Yanti percaya kalian tetap jadi anak-anak yang luar biasa. Kita ada di akhir dari ibadah online hari ini. Sebelum kita berdoa, Kak Yanti akan berikan beberapa pengumuman buat kalian. Kak Yanti undang kalian yang belum follow Instagramnya Joel Kids. Ya, ayo follow, linknya ada di bawah ini. Dan juga kalian yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids. Kenapa sih Kak harus subscribe? Karena di YouTube-nya Joel Kids kakak-kakak akan terus upload lagu-lagu baru buat kalian, drama ataupun firman yang baru. Yuk dengarkan lagi ya. Kita akan terus belajar isi hidup kita dengan firman. Karena Kak Yanti percaya dengan firman Tuhan itu yang membuat hidup kalian kuat. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, membuat hidup kalian ada dalam kemenangan. Oke, yuk sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akhiri ibadah online hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan karena Engkau sudah menolong kami. Kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar itu masuk dalam hidup kami lakukan dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah sepanjang minggu ini Tuhan. Kau yang memberkati sekolah kami, Kau yang memberkati orang tua kami, pekerjaan mereka, Kau yang memberkati kesehatan kami Tuhan. Tidak ada yang sakit di antara kami. Kami mau tetap percaya, kami pegang perjanjian kami dengan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya. Dan kami terima Tuhan semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Berkat kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai dari hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.